wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta adik murid. Di sini saya Nani Inarni, calon guru penggerak angkatan 7, yaitu akan menyampaikan tentang aset sekolah. Di sini aksi nyata kami di modul 3.2. Mohon izin ya. Tujuan aksi nyata kami yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Adapun apakah itu sekolah merupakan ekosistem? Jika iya, faktor apa saja yang termasuk di dalamnya? Nah, inilah kita ini sekolah merupakan ekosistem, yang mana ekosistem itu merupakan sebuah tempat, yaitu yang terdiri dari makhluk hidup seperti kita sebagai guru, sebagai pendidik, tendik, dan warga sekolah itu merupakan termasuk di dalamnya dan akan interaksi dengan yang namanya abiotik atau makhluk tak hidup. Baik, selanjutnya di sini kita unsur-unsurnya. Jadi di dalam sekolah ini kita ada unsur abiotik dan biotik yang tadi sudah diterangkan pertama. Jadi kita selaras menciptakan dengan yang harmonis. Faktor-faktor biotik yaitu yang tadi, yaitu murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga pendidikan, dan pengawas sekolah. Bahkan seperti penjaga sekolah termasuk seperti pegawai kebersihan dan lain sebagainya. Ini merupakan faktor biotik. Selanjutnya disertakan juga dengan wali murid, masyarakat sekitar kita, bahkan dinas yang terkait, baik itu dari tingkat dasar sampai tingkat daerah yang lebih tinggi. Faktor abiotik yaitu keuangan. Biasanya di sekolah itu pasti adanya keuangan, yaitu berasal dari BOS dan BOP. Begitu juga dengan sarana prasarana dan lingkungan alam sekitar yang kita tempati. Nah, lantas bagaimana kita dapat mewujudkan sebuah kegiatan untuk mencapai visi dan tujuan kita? Yang lalu saya pernah menibaskan tentang visi misi sama Ibu Bapak Ibu. Selanjutnya, ternyata kita bisa seiring sejalan antara biotik dan abiotik, yaitu kita mempunyai pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Nah, ini sebenarnya kita ini ada di dalamnya. Nah, bagaimana itu sebenarnya basis kekurangan atau berbasis kekurangan? Yaitu berarti kita mencari kekurangan kita. Biasanya kekurangan kita itu nanti bakalan dicari, sedangkan kita itu tidak pernah melihat kekuatan kita. Padahal kekuatan kita yang akan kita tonjolkan bakalan akan nanti bisa mengembangkan. Bahkan seperti adiwiyata, kalau kita ngikutin hanya kita kekurangannya saja, pasti adiwiyata tidak akan berjalan. Namun kalau kita itu mempunyai kekuatan, contohnya kita berdayakan wali murid untuk membuat sesuatu, pasti insya Allah bisa. Walaupun kadang keuangan pun juga harus mengikuti, namun tidak harus 100%. Nah, seperti ini. Jadi kita perhatiannya menggunakan yang kurang biasanya kalau basis kekurangan atau basis masalah.
topik selanjutnya. Bagaimana kita mengaplikasikan pendekatan berbasis aset. Jadi, bagaimana kita ini akan memanfaatkan kekuatan kita. Kita menggunakan paradigma inquiry apresiatif, yaitu yang mana pendekatan ini kita akan mengkolaborasikan penemuan hal positif dalam diri kita, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Selanjutnya, pendekatan Asset Based Community Development, yang mana di sini diterangkan oleh John McKennedy dan John Kaufman, di mana keduanya adalah pendiri dari ABCD Institute di Northwest University. Beliau dibangun dari kemampuan pengalaman pengetahuan dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas. Jadi, kekuatan ini adalah kekuatan yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau kekuatan yang kita miliki akan kita satukan, insya Allah organisasi, baik itu komunitas kita akan maju besar. Selanjutnya, aset yang di dalam sebuah komunitas. Aset yang utama yaitu modal manusia. Yang tadi dari awal, kita ini adalah merupakan aset. Bapak Ibu guru di sini ada yang S1, S2, ini merupakan aset. Jadi komunitas kita bisa maju karena manusianya yang mengolah. Kemudian modal sosial, yaitu yang mana dari segi sosial, baik itu komunikasi kita, baik itu hubungan kita, nah ini merupakan adalah modal sosial. Seperti Bapak Ibu guru meminta wali murid membantu prakarya anak-anak atau membantu adiwiyata, itu juga merupakan bisa termasuk kategori sosial. Yang kemudian yang kedua yaitu politik, yang mana ini politik ini merupakan juga modal. Contohnya seperti kebijakan kepala sekolah, kebijakan kita, nah ini merupakan juga modal politik. Kita bisa, komunitas kita bisa berkembang karena juga ada hubungannya dengan modal politik. Kemudian modal agama dan budaya. Nah, biasanya ini juga begitu sama halnya. Kita juga mendukung seperti ini. Terus modal fisik. Modal fisik itu seperti bangunan sekolah kita, seperti taman, seperti musola yang ada di kita. Nah, ini kita merupakan aset utama. Sedangkan modal lingkungan. Lingkungan seperti lingkungan sekolah kita yang mempunyai halaman yang luas, mempunyai taman. Sekolah kita dekat dengan pasar, dengan puskesmas, dengan Islamic Center, itu juga merupakan aset utama. Kemudian modal finansial. Modal finansial sekolah itu biasanya dari BOS dan BOP. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru bisa, kalau seandainya memang sudah kewalahan, berceritalah kepada komite ataupun wali murid. Ya, mereka insya Allah bisa berkenan. Namun memang kita kalau di SD negeri itu biasanya agak riskan ya. Nah, itu biasanya kita menggunakan komunikasi yang enak biasanya. Baik, selanjutnya identifikasi modal atau aset yang ada di SDN Lagoa 11. Apa saja itu? Ya, modal di SDN Lagoa 11 yaitu Bapak Ibu guru. Tadi sudah saya terangkan, kalau Bapak Ibu guru di SDN Lagoa 11 sudah ada yang S1, S2, bahkan barangkali ada yang mau S3. Insya Allah begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan modal utama.
ibu kepala sekolah yang mempunyai kebijakan. Nah, ini juga termasuk modal manusianya. Atau murid-murid kita, baik itu golongan bawah, menengah maupun atas. Ini juga termasuk dari segi kompetensinya, dari segi keberaniannya, ini termasuk. Wali murid yang sangat rukun, yang mempunyai gotong royong yang tinggi, ya ini juga termasuk. Staf sekolah kita dan tokoh masyarakat di sekeliling Lagua 11. Kemudian modal sosialnya. Di SDN Lagua 11 ini berdekatan dengan Puskesmas. Kita juga walaupun kecil-kecilan kita mempunyai koperasi, terus dinas lingkungan hidup, damkar, kelurahan, kecamatan itu juga dekat dengan sekolah kita. Ini merupakan modal sosial. Kemudian modal politik. Modal politik itu dilihat dari bangunan relasinya terhadap dinas. Contohnya seperti kemarin Bu Nuri ada pembuatan model ya. Nah ini juga termasuk ini karena Bu Nuri sudah melesat ya, ibaratnya ibarat layang-layang sudah tinggi. Nah mudah-mudahan nanti rekan-rekan guru juga akan ikut serta gitu loh. Apalagi sudah ada orbit 1 gitu, jadi semuanya nanti ikut serta. Nah ini karena politik, biasanya nanti insya Allah nanti Bu Nuri ngajak teman-temannya, ayo teman-teman caranya begini. Nah ini merupakan juga termasuk politik juga. Terbang ya. Nah ini ada juga Kita mau muter aja lah. literasi Hadiriata yang sudah kita jalani. Muter. Ini santunan anak yatim yang sudah kita jalani juga. Menjenguk orang sakit, merawat dan bencana alam. Oke, kita lanjut. Adapun modal budaya yang ada di SDN Lagua 11. Nah, ini gotong royong. Tadi terlihat Bapak Ibu guru sangat luar biasa, walaupun lelah juga. Ayo mereka bergotong royong. Ada yang membersihkan parit, ada yang membuat prakarya, Masya Allah luar biasa. Bahkan di siang hari begini masih ada yang bergotong royong membuat tanaman ya, membuat pot. Ini sangat luar biasa, ini budaya gotong royongnya. Baik, selanjutnya fisik di Lagua 11. Lapangan yang luas, kebun sekolah, tempat parkir, mempunyai fokus, mempunyai wifi, komputer, luar biasa ini Lagua 11. Mudah-mudahan modal fisik yang kita punya ini akan kita manfaatkan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan anak murid kita. Ini selanjutnya modal lingkungan. Kebun sekolah kita punya, kolam ikan pun kita ada, pasar juga dekat. Pembelajaran, ya sumber belajar. Bahkan di sekolah kita sudah ada panggung literasi. Makanya insya Allah nanti kita akan gunakan panggung literasi ini. Biasanya 2 minggu sekali ya Pak Olan. Itu kita mengadakan pentas dari anak didik ya, dari anak-anak kita. Nah ini kita manfaatkan. Nah ini adalah modal lingkungan. Jadi mudah-mudahan lingkungan yang seperti ini yang kita punyai bermanfaat. Selanjutnya modal finansial, yaitu BOS dan BOP. Ini biasanya diserahkan kepada ahlinya. Ahlinya ya bendahara. Semuanya tahu menangani tentang kemana-kemananya uang itu akan dipakai. Yang jelas untuk bermanfaat bagi anak didik kita. Dan yang kedua ada koperasi, walaupun kecil-kecilan, kayaknya sumbangsihnya juga besar untuk sekolah kita. Bahkan ada bank sampah yang kemarin juga sudah sama Pak Patah sudah diusahakan. Nah, ini ternyata bisa membantu SDN Lagua 11 dalam hal modal finansial. Jadi dari kesimpulan kami di sini yaitu sekecil apapun aset itu dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kebahagiaan murid sesuai dengan visi sekolah.
Wassalamualaikum Bahagia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.